tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak buat yang setia dengan Islam Tinda. Terus tonton ya Islam Tinda, apalagi kali ini kita akan menjawab pertanyaan atau membacakan pertanyaan-pertanyaan dari jamaah di segmen Tanya Dong Ustadz. Karena Gimana Sosok? udah masuk Oh Ustadz dan banyak sudah Mika. dipilih oleh tim untuk menjawab pertanyaan yang sekiranya mungkin mewakili pertanyaan yang Iya. lainnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung mulai nih Ustadz ya. Iya, silakan. Pertanyaan pertama dari Iwan Kurniawan 274. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya qadarullah beberapa hari ini sedang sakit dan tidak ingin terlewat sholat. Untuk itu saya sholat dengan cara duduk di kursi. Mempraktekkan sebagaimana saya pernah lihat kebanyakan jamaah di masjid yang sholat duduk di kursi. Nah, bagaimana praktek sholat duduk di kursi yang benar sesuai sunnah? Mohon penjelasannya Ustadz. Alhamdulillah, terima kasih. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau berbicara tentang salat itu tidak boleh ditinggal sama sekali. Kalau tidak bisa berdiri maka duduk. Kalau tidak bisa duduk baring. Kalau tidak bisa baring sebenarnya terlentang dulu ya. Kemudian serong gini, kiri kanan kiblat sana. Pada posisi duduk usahakan bukan karena maunya aja duduk, bukan. Karena memang tidak bisa berdiri sama sekali, barulah bisa duduk. Kalau bisa berdiri tapi dia malas-malas aja, enggak boleh. Lalu posisi ketika kita sholat, boleh dalam artian duduk, tapi posisi dadanya menghadap kiblat. Makanya kalau salat di pesawat, salat di mobil, sebaiknya nanti kalau sampai di darat atau sampai di tujuan sebaiknya mengganti semua salat yang di kendaraan. Karena posisi dada itu kadangkala tidak menghadap kiblat lagi. Jadi posisi dada ini harus menghadap kiblat. Jadi kalau berdiri kan gini. Allahu Akbar. Pada saat ruku agak serong sedikit, agak tunduk sedikit. Pada saat sujud turun sedikit. Itu aja sih. Jadi selebihnya sama. Untuk membedakan ruku Untuk dan membedakan sujud. antara ruku dan sujudnya. Oh, lebih turun lagi kalau sujud. Lebih turun. Ya. Karena pada posisi duduk ya. Siap Ustaz. Ya. Tabe Ustaz, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum Ustaz, maaf kalau ini jauh dari pembahasan ceramahnya. Saya mau nanya, gimana caranya menjadi seorang anak yang berusaha menyatukan kedua orang tua? Saya sedih Ustaz melihat mama saya yang menjauh dan tidak mau menatap bapak saya. Begitu pula bapak saya sering ibaratnya enggak ngatain mama, masya Allah, nauzubillah. Saya tolong Ustadz, maunya kedua orang tua saya itu menyatu. Ya terima kasih banyak. Jadi ini pertanyaannya bagaimana supaya orang tuanya bisa menyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Teguhkan hatiku dalam ketaatan dan agamamu ya Allah. Begitu pula kedua hati orang tuaku ya Allah. Maka minta sama Allah untuk memperbaiki hati kedua orang tua kita. Yang kedua adalah sebenarnya kita sebagai anak kadangkala kurang mengerti apa yang terjadi. Maka kita bisa untuk mendamaikan kedua orang tua kita dengan cara apa? Ayo beli hadiah misalnya. Beli hadiah terus kasih ke mama bilangnya dari papa. Beli hadiah kasih ke papa bilangnya dari mama gitu. Dan anak mana sih yang gak mau kedua orang tuanya harmonis atau apapun itu. Maka minta tolonglah kepada keduanya untuk saling berdamai. Kadangkala mungkin gak mau menatap tuh karena cara untuk meredam konflik gitu. Jadi belum tentu tidak menatap itu untuk yang namanya saling marahan. Mungkin ada kesalahan atau kemarahan yang luar biasa yang bisa diredam dengan cara tidak menatap dulu. Daripada saling menatap tapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa menyebabkan talak atau perceraian, lebih baik untuk berdiam diri dulu. Karena dalam Al-Quran disebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Saling berdiaman itu adalah hal yang dibolehkan dalam Islam untuk memberikan nasihat kepada istri yang nusyuz. Jadi mungkin orang tua itu adalah dalam hal untuk meredam emosi mungkin diam dulu. Jadi kita sebagai anak jangan salah paham tapi boleh mendamaikan keduanya dengan cara yang pertama mendoakan, yang kedua saling mengirimkan hadiah. Boleh kok bohong-bohong dikit bilangnya dari mama padahal bukan gitu. Bilangnya dari papa padahal bukan. Itu adalah bohong yang diperbolehkan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Mudah-mudahan keluarganya nonton, orang tuanya nonton. Aduh, masih dikasih, masih
ya pasa. Mahagi kasih. Om masaya ngiro makun rey di alay lakain niya si beto. Ya Di naro Allah. kapanyawana, di nalo matinro ma, manawa-nawa ni. Dek, nah. Kasi na, di nalo ganin na pigaw. Apalagi na kong kana no, Ustaz. Wih, iya nero. Ya, Ya, nero. nero makasi dibahas lah dan aku Cina, insyaallah nakong kawatung njak lo kote-kote jan asaba. Insyaallah kita akan bahas bagaimana matu ya, posisinya na iya. rekong kamakun reka si diale Takkala dia, takkala dia ala ni lakay na. Subhanallah. Gara perasaan na bagaimana perasaan na ako diale lakay na tawe. Dek moto ka Ustaz. Semangat. Semangat mental Ustaz kalau membahas tentang pelakor tapi ya Allah, jangan sekarang Ustaz. Biar semuanya nonton karena berhubung ini sudah nonton semuanya seluruh Indonesia, kita harus pakai bahasa nasional Ustaz. Iya. Maka dari itu setelah yang satu ini kita akan bahas pakai bahasa Indonesia saja biar semua mengerti dan lengkap pembahasannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Agak ngaril on ahita ro hilo malalakay na tawe. Jangan.